Phoenix Creators Radio Station dan hai, selamat sore Finars, dan di sini udah ada Agil Ababil, dan seperti yang di teaser tadi, kalau hari ini Agil kedatangan teman-teman dari Universitas Terbuka. Dan ini merupakan salah satu institusi pendidikan yang tentunya membuka kesempatan nih bagi kamu yang namanya untuk meraih gelar sarjana dan juga pasca sarjana. Apalagi kalau ngomongin tentang pendidikan, tentunya semua orang tuh berhak yang namanya mendapatkan sebuah pendidikan. Dan ini itu tentunya nggak terlepas sama yang namanya waktu, tempat, dan Universitas Terbuka atau UT itu sendiri itu membuka kesempatan nih untuk kamu untuk meraih yang namanya pendidikan ke jenjang yang lebih lanjut tanpa terbatas yang namanya tempat dan juga waktu. Pokoknya lebih fleksibel lah ya. Dan hari ini Agil sudah kedatangan, di sini sudah ada Kak Anggia dan juga Kak Indah. Selamat sore Kak Indah dan juga Kak Anggia. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Kak Hai, Agi. selamat sore. Wih, ini udah suaranya cantik-cantik banget nih. Nah, Kak Anggia dan juga Kak Indah, kalau ngomongin tentang Universitas Terbuka, mungkin bisa dikasih tahu sama Agil dan juga Finers yang mendengarkan sore hari ini tentang sedikit nih, tentang UT atau Universitas Terbuka itu apa sih Kak? Oke, thank you Kak Agil atas kesempatannya ya. Yes. Dan selamat sore Finers, kembali lagi setiap semester kita rutin ya main-main ke sini untuk menyapa Finers dan juga memberikan insight kepada Finers mengenai pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satunya di perguruan tinggi negeri. Nah, itu mungkin yang bisa kita highlight pertama ya Finers ya, bahwa Universitas Terbuka itu merupakan perguruan tinggi negeri. Nah, yang menjadi pembedanya kitalah Universitas Terbukalah sebagai pelopor pendidikan yang memberikan akses terbuka sistem kuliah jarak jauh pertama di Indonesia. Nah, kalau kita bahas lebih luasnya lagi, kita udah dari tahun 1984, udah lama banget. Udah lama juga ya ternyata. Betul, betul. Dan kita memang mulanya itu di Tangerang. Oke. Yes, jadi pusatnya UT itu di Tangerang. Nah, sesuai dengan tujuan utama didirikan UT adalah untuk mewadahi para masyarakat Indonesia menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tentunya jenjang diploma sarjana atau bahkan yang lebih tinggi lagi pasca sarjana itu magister dan doktor. Pada akhirnya kita juga ingin menjangkau ke seluruh pelosok negeri di Indonesia ya. Itu kenapa akhirnya UT mulai juga didirikan cabang-cabangnya ya bahasa gampangnya di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Oke, Itu. wow, udah cukup lama juga ya kalau sebenarnya ngomongin tentang UT ya Kak ya. Betul, betul banget. Tapi kalau boleh tahu Kak, ini tadi Kak Indah juga udah menjelaskan nih, kalau misalkan UT itu bisa dimanfaatkan sama semua orang. Apakah ini juga semua lapisan juga, misalkan dari muda, tua, itu gimana Kak? Apakah juga bisa gitu? Ya, sesuai dengan namanya kita ya Universitas Terbuka ya, memberikan keterbukaan akses bagi seluruh masyarakat. Jadi masyarakat Indonesia dari usia berapapun, apapun latar belakang pendidikannya, tapi tentu minimal SMA, SMK sederajat paket C, kita tampung, kita terima untuk berkuliah. Seperti itu, karena satu dilihat dari sebarannya kita di seluruh Indonesia ya, di masing-masing provinsi, tentu kita sudah yang namanya mengaburkan yang namanya jarak. Jadi bagi teman-teman atau Finers atau masyarakat lain yang tinggal di daerah 3T itu masih tetap bisa berkuliah. Jadi mau tinggal di daerah perkotaan, pedesaan, di pesisir, perbukitan, pegunungan gitu, bisa kuliah. Karena apa? Sistem kuliahnya kita yang berbasis online atau daring. Jadi mungkin perguruan tinggi lain itu baru beralih ketika masa pandemi ya. Tentunya itu perguruan tinggi mitra kita bermitra dengan seluruh perguruan tinggi yang ada di Bali dan Indonesia. Nah, namun UT sudah dari dulu menerapkan sistem belajar jarak jauh. Seperti itu. Nah, kemudian selain memang kita tidak ada batasan usia untuk memulai studi, bahkan mengakhiri studi, kita juga tidak terbatas tahun ijazah. Ya, jadi mungkin Finers di sini gap year ya bahasa gaulnya ya. Gap year udah lama lulus dari SMA, SMK sederajat atau paket C. Kemudian mungkin baru ada motivasi untuk berkuliah ya Finers ya, atau mungkin baru ada dana. Nah, gitu. Baru nih mau akhirnya kuliah setelah gap year-nya 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun, 15 tahun masih bisa
Selama ijazahnya masih ada itu poinnya. Oke, Gitu, yang bisa. penting administrasinya lengkap tadi, ijazah Betul, tadi Kak ya. betul. Yang Nah. pasti harus lulus dulu SMA, SMK sederajat atau Atau bahkan paket paket C, C. itu Betul. masih bisa. Nah, tadi udah ngomongin Finas kalau misalkan universitas terbuka atau UT itu fleksibel banget dari jam pembelajarannya juga, terus bisa online juga. Nah, UT tadi juga Kak Indah jelaskan itu juga ramah ke segala lapisan masyarakat. Nah, ngomongin tentang biaya nih Kak, gimana untuk biaya di UT sendiri? Mungkin Kak Anggia mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai tentang biaya kuliah yang ada di UT sendiri Kak? Oke, selamat sore Viners dan Kak Agil. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak udah dapat kesempatan berada di Poinix gitu ya, berbagi pengetahuan, informasi terkait Universitas Terbuka Denpasar, dan juga tadi sebelumnya udah disampaikan oleh Kak Indah. Nah, sekarang terkait biaya nih ya. Kalau biaya, kalau di UT itu sifatnya tuh ada perbedaan jalur umum dan jalur alih kredit. Jadi perbedaannya tuh mereka harus menentukan dulu skemanya RPL atau alih kredit itu ya. Atau yang jalur umum yang lulusan SMA, SMK atau paket C seperti itu. Nah, itu mulai dari 1,3 juta aja Kak sudah bisa kuliah di universitas terbuka. Ya. Jadi kalau misalnya yang mereka yang mau menempuh alih kredit juga bisa. Itu mulai dari 38.000 per SKS-nya. Ya. Jadi mereka tergantung nih mau milih prodi apa. Nah, itu semua sudah bisa diakses melalui websitenya Universitas Terbuka di bagian biaya pendidikan. Nah, di sana sudah lengkap. Jadi kalau teman-teman atau Viners ini ingin melihat informasi lebih lanjutnya, itu bisa cek di websitenya Universitas Terbuka bagian biaya pendidikan. Oke, berarti semuanya sudah lengkap di sana ya Kak ya. Oke, tapi kan kalau ngomongin tentang universitas terbuka lagi nih, ini universitas terbuka atau UT sendiri itu juga ada berbagai kalangan gitu. Nah, untuk Kak Indah dan juga Kak Anggia sendiri nih, melihat yang namanya keberagaman ini, itu gimana dari UT sendiri melihat ini Kak? Oke, dari variannya ya. Iya, ini kan otomatis kan dari segala usia nih, dari Ya, tua, betul. muda itu semua bisa kuliah tuh di UT gitu. Dan segala macam profesi. Nah, itu oke. dia. Nah, melihat ini Kak, di kakak sendiri tuh gimana nih melihat keberagaman ini gitu? Oke, jadi seperti di awal ya konsepnya kita terbuka untuk berbagai kalangan ya. Salah satunya memang sebagian besar mahasiswa UT itu sudah bekerja. Bahkan ada yang bekerja di luar negeri, baik berlayar ya, karena kan di Bali ya, kerennya berlayar ya. Bener. Baik berlayar maupun di darat, tinggal di luar negeri, tapi mereka mau tetap nih biar punya gelar sarjana, siapa tahu nanti balik ke Bali tuh mereka mau alih profesi, itu bisa karena kita juga ada layanan UT luar negeri. Jadi para Viners yang berlayar di luar sana ya, jadi jangan khawatir, tetap kok bisa menjadi seorang sarjana ketika kembali ke Indonesia. Nah, selain daripada itu tadi Kak Agil menyampaikan bagaimana nih varian profesi dari mahasiswa. Memang karena kembali lagi karena skema yang kita tawarkan adalah online. Jadi apabila Viners di sini sedang bekerja atau menjalankan hobinya ya gitu, tanpa harus meninggalkan itu karena ya utamanya kita butuh modal ya untuk berkuliah. Di satu sisi ya memang biaya yang kita tarif itu memang murah ya, seperti yang disampaikan Kak Anggia, terjangkau betul yang disampaikan oleh Kak Anggia, tapi tetap keberlangsungan hidup ya diperoleh dari itu mencari kerja. Nah, tetap juga meskipun Viners sudah bekerja, kuliah tetap bisa dilaksanakan. Karena banyak banget kalau misalnya kita pilih satu persatu latar belakang pekerjaan dari mahasiswa UT itu mulai dari pengusaha, kemudian pelaku UMKM, kemudian pegawai negeri, aparatur sipil negara juga banyak kuliah di UT. Gitu. Jadi jangan khawatir. Nanti di sini plusnya Pak, linknya. Nah, jadi kalau kita punya teman yang sudah bekerja, otomatis relasi kita semakin luas. Nah, itu dia Vinars. Koneksi itu penting. Selain juga pendidikan yang penting, koneksi juga penting. Wah, makin menarik obrolannya Gil bersama Kak Indah dan juga Kak Anggia di sore hari ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, nanti bakal lanjut lagi di segmen yang selanjutnya. Ini Creators Radio Station dan masih bersama Gila Wabil Vinars, dan tentunya masih bersama teman-teman dari Universitas Terbuka
Terbuka atau UT, yang mana di sini masih ada Kak Indah dan juga Kak Anggia. Tadi udah sempat ngebahas mengenai tentang sesuatu hal yang ada di Universitas Terbuka, dari biayanya juga, terus bagaimana sistem pembelajarannya juga, dan bagaimana ternyata Universitas Terbuka itu se-fleksibel itu, Finars, yang mana kamu segala usia, terus juga segala lapisan masyarakat itu bisa kuliah di Universitas Terbuka dengan syarat pastinya kamu udah lulus SMA SMK sederajat dan juga misalkan lulus paket C juga bisa. Nah, ini balik lagi ke Kak Indah dan juga Kak Anggia. Nah, tadi udah kita ngebahas mengenai sedikit tentang biaya juga, terus siapa aja yang bisa kuliah di UT. Mungkin ini Finars masih bertanya-tanya nih, apakah emang UT se-fleksibel itu dan apakah jurusannya atau prodinya juga fleksibel alias banyak? Kira-kira prodi apa aja nih Kak yang ada di Universitas Terbuka? Boleh Kak Anggia mungkin? Oke, Kak Agil, kalau kita ditanya berapa banyak program studi dulu deh. Ya, jadi program studi kita tuh udah melebihi dari 30 program studi. Oh, wow. Ya. Jadi dengan 30 program studi itu kita ada 4 fakultas. Oke. Ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan, kemudian ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum. Nah, itu dari sekian fakultas itu ya, kita ada program studi yang bermacam-macam, mulai dari akreditasi A dan juga B, seperti itu Kak. Nah, yang paling banyak nih, program studi apa nih yang biasa dipilih oleh masyarakat di Bali nih? Kebanyakan itu memilih program studi manajemen, hukum, akuntansi, dan itu kita sudah A. Jadi sama gitu loh, levelnya sama universitas yang lainnya. Benar banget. Selain itu kita juga Universitas Terbuka ini biar tahu gitu ya Kak Agil ya, kita udah PTNBH ya. Jadi satu-satunya perguruan tinggi negeri berbadan hukum di Bali. Seperti itu. Ya, Gimana Kak Indah, mau nambahkan? Oh ya. Oke. Dari yang sudah disampaikan oleh Kak Anggia tadi, betul, kita ada banyak sekali program studi ya. Itu sebarannya itu dari 4 fakultas itu udah termasuk yang jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana dan doktor. Nah, memang tetapi ya Kak Anggia ya, untuk yang pasca sarjana dan doktor itu variannya lebih sedikit ya. Nah, yang tidak kalah serunya, kita di tahun ini, pokoknya setiap semester ada aja prodi baru yang kita launching ya. Yang di semester ini kita baru saja launching program studi yang bisa didaftarkan itu entrepreneurship ya, kewirausahaan ya. Jadi bagi masyarakat Bali yang ingin mengembangkan usahanya atau ingin menjadi seorang entrepreneur muda ya, boleh daftar di UT ya. Pastinya yang udah punya usaha mau dikembangkan mungkin, tapi ingin juga sambil memperdalam ilmu ya, dengan cara berkuliah bisa kuliah di UT. Sama kok, dia fleksibel, online dia, gitu. Biayanya juga terjangkau. Kemudian dalam waktu dekat kita juga akan merealisasikan, kalau tidak salah lagi 2 program studi ya Kak Anggia ya, yaitu psikologi dan juga DKV. Wow. Jadi tentunya ini juga ikut gitu yang namanya kebutuhan dari masyarakat tadi Kak ya. Yes, betul. Oke, jadi untuk program studinya juga banyak banget Finars. Tapi kalau ngomongin tentang program studi tadi udah. Tapi untuk pembelajarannya sendiri Kak, tadi kan Kak Indah sama Kak Anggia udah bilang kalau misalkan untuk sistem pembelajarannya sendiri itu adalah online atau daring. Nah, kalau misalkan untuk kayak misalkan ujian atau terus juga mungkin kan kalau kuliah kita ada yang namanya UTS, UAS dan segala macamnya. Itu gimana Kak? Apakah kita juga harus datang misalkan ke kampus UTK atau emang full online? Entah itu UAS, UTS, semuanya itu full online. Itu gimana Kak? Oke. Kalau boleh, oke. Boleh Kak Indah deh, Kak Indah. Rebutan nih udah kayak ini apa aja. Oke, kalau aja deh. nanti mungkin kayaknya bisa ditambahkan ya kalau misalnya ada yang kurang. Yang poin berikutnya terkait dengan bagaimana sistem perkuliahan di UT. Berapa kali nih harus datang ke kampus? Nah, namanya kita Universitas Terbuka, tapi gedungnya ada. Oke, gedungnya ada. Biar tidak salah kaprah. Jadi biar tidak berpikir oh ini online berarti pelayanannya juga online semua. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal bahwa kita di setiap provinsi ada. Salah satunya di Bali. Kita ada cabangnya di
Sesetan, Universitas Terbuka Denpasar namanya, menaungi tentu masyarakat dan juga mahasiswa kita yang ada di Provinsi Bali dan seluruh kabupaten yang ada di Bali gitu. Nah, gedung operasional kita ada. Nah, di gedung operasional kita itu juga kita siapkan kok kelas-kelas yang bisa mungkin digunakan apabila nanti mahasiswa menginginkan pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka. Misalnya nih, kok kayaknya mata kuliah A nih nggak bisa nih dilakukan. Susah banget nih online nih kayaknya pengen nih. biar ada mentoring langsung dari dosen, bisa. Kita udah siapkan juga kelas. Kemudian, tapi lain daripada itu, semua sistem perkuliahan kita laksanakan secara online ya, Kak Agil ya. Kita udah ada sistem e-learning yang mana di sana itu sentralnya kegiatan perkuliahan, ya udah ada kelas-kelasnya, tentu ada dosennya. Nah, namun yang membedakan apa? Nah, fleksibilitas yang kita tawarkan kepada mahasiswa. Dalam artian, dashboard e-learning kita itu bebas akses 24 jam. Jadi mau aksesnya tengah malam juga bisa sambil ngeronda mungkin. Atau mungkin pagi-pagi sebelum berangkat kerja mau kuliah dulu pemanasan mungkin ya, bisa. Nah, lalu yang kita tentukan itu adalah jadwal setiap sesinya. Jadi kita tentuin sesi 1, tanggal mulainya sama tanggal berakhirnya. Sampai dengan habis 8 sesi. Karena kuliah di UT itu kita cuma sediakan 8 sesi aja per mata kuliah. Setelah itu udah deh ujian. Nah, membahas tentang ujian seperti yang Kak Agil sampaikan tadi. Nah, untuk kuliah kita online, tapi untuk orientasi mahasiswa baru sama ujian akhir semester kita laksanakan secara tatap muka. Gitu. Nah, tatap mukanya itu yang pertama kalau orientasi kita gunakan ballroom hotel, jadi datang langsung. Tidak panas-panasan, tidak diguling-guling gitu. Semua terjamin kesejahteraannya. Karena kita fokusnya di sana adalah untuk penyamaan persepsi. Karena mahasiswa kita kan dari kegiatan pembelajaran yang konvensional, mereka harus beralih nih ke kegiatan belajar mandiri. Itu yang butuh pemahaman lebih. Nah, kalau untuk UAS nih kita nggak ada UTS Kak Agil dan Finars, jadi tenang ya, ujiannya hanya UAS saja. Peralihan semester kita UAS. Tempatnya ada banyak di setiap kabupaten udah kita sediakan ya Kak Anggia ya, lokasi ujiannya. Kemudian, nah gimana nih misalnya tadi kan saya sempat bahas, kalau yang di luar negeri gimana? Nah gitu. itu, apakah ada perbedaan tuh antara UT yang di sini di Indonesia atau UT Denpasar sendiri, UT Pusat atau bahkan UT yang di luar negeri itu gimana Kak? Itu perbedaannya gimana? Mungkin Kak Anggia bisa dibantu ditambahkan ya. Oke, sebelum itu tadi menyambung dari Kak Indah nih, kan kita tuh bisa yang namanya tatap muka juga. Nah, tapi ada syaratnya, harus mengumpulkan 25 teman mahasiswanya, baru bisa dibuka kelas tatap mukanya. Dan itu biasanya Sabtu Minggu. Ya, jadi nanti bisa mahasiswanya atau dosennya yang menentukan jadwalnya, seperti itu. Nah, kalau untuk yang luar negeri nih, lanjut nih ke ujian. Gimana sistematikanya? Jadi biasanya nih, yang bagi teman-teman universitas terbuka yang memilih layanan luar negeri, nanti itu khusus namanya UT luar negeri, ya pelayanan luar negeri. Nah itu mereka biasanya tuh remote proctoring, tapi nggak menutup kemungkinan. Jadi kalau remote proctoring itu dia itu hanya menyiapkan 2 device, handphone dan laptop. Jadi laptopnya tuh si mahasiswanya untuk mengerjakan ujiannya, kemudian handphonenya untuk monitoring dari kami pengawas universitas terbuka untuk ngecek kecurangan atau enggaknya, seperti itu. Nah terus kita kan itu baru di luar negeri, tapi bagaimana nih kalau yang sebelumnya si mahasiswa UT Denpasar itu dia memilih UT Denpasar, tapi tiba-tiba pas dia berlangsung kuliah tiba-tiba dia belajar atau pergi keluar gitu ya, ke luar negeri. Nah itu gimana? Nah kita juga bisa memfasilitasi dengan remote proctoring atau mereka nanti bisa pindah ke UT layanan luar negeri. Tapi kalau misalnya nggak mau, mereka bisa dapat fasilitas juga dari Universitas Terbuka Denpasar, tapi syaratnya harus membayar 150.000 per mata kuliah yang akan diujiankan. Ya, begitu pula juga teman-teman yang mungkin masih ada di daerah Bali, tapi mungkin jadwalnya itu berubah. Nah, itu nanti kami kenakan biaya juga kalau misalnya berubah jadwal dari sebelumnya.
Itu dikenakan biaya 150.000 seperti itu. Oke, jadi emang sefleksibel itu Kak ya? Betul. Atau mungkin Kak Agil nih misalnya mahasiswa Denpasar, siapa tahu nih nanti mau jalan-jalan mungkin ke daerah Jogja gitu, tapi ternyata pas jadwal ujian nih, gitu ya? tenang, kita bisa bantu kok untuk dipindahkan nanti lokasi ujiannya ke UT Jogja. Oh wow, emang bener banget sih Vinars. Yang namanya pendidikan itu tidak terkendala yang namanya tempat dan juga waktu. Yes, betul banget. Emang sefleksibel itu sih. Tapi kalau tadi ngomongin juga udah prodi, terus juga tentang sistem pembelajarannya. Nah, ini Agil penasaran nih Kak mengenai tentang beasiswa. Apakah ada beasiswa yang disediakan universitas terbuka untuk mahasiswa baru yang ingin berkuliah di UT? Itu gimana Kak? Tentu saja ada gitu ya. Jadi kita tidak berbeda yang maksudnya baru online terus biaya terjangkau, kita nggak buka beasiswa. Kita tetap membuka itu ya. Oke. Apalagi nih bagi mereka yang dari kalangan atlet. Oke. Ya, itu pasti dapat beasiswa. Kalau misalnya mereka dapat juara ya, jadi jadi ada namanya beasiswa berprestasi. Nah, kemudian ada beasiswa KIPKA seperti universitas yang lain dari program kementerian itu pastinya ada beasiswa KIPKA. Tapi yang menentukan untuk program studinya yaitu dari pusat seperti itu. Bukan mahasiswanya yang daftar mau ini nih yang prodi pariwisata nih yang ada di UT Denpasar, nggak bisa kayak gitu. Jadi nanti kami yang akan menawarkan seperti itu. Kemudian ada beasiswa dengan mitra. Jadi kami sebut dengan namanya beasiswa CSR. Ya. Kemudian ada beasiswa 1 kakak 1 sarjana ya Kak Indah ya. Dan itu ya baru aja ditutup kemarin pas 31 Juli. Nah, tapi kita doain aja semoga di semester depan itu program pemerintah Provinsi Bali ini tetap berlanjut seperti itu. Betul. Wow. Jadi kita mendukung ya Kak Agil ya program pemerintah Provinsi Bali 1 kakak 1 sarjana. Sebenarnya itu kan sudah digaungkan ya sama Bapak Gubernur ya dari awal. Salah satu program beliau itu adalah 1 kakak 1 sarjana, dan realisasinya itu di tahun ini ya bersama seluruh perguruan tinggi yang ada di Bali kita itu selenggarakan. Nah, update informasi ya, kita kuotanya itu 50 ya, 50. Masyarakat Bali di UT Denpasar kita berikan beasiswa menempuh pendidikan S1 8 semester gratis biaya kuliah sampai dengan lulus. Dapat biaya hidup juga dari pemerintah Provinsi Bali. Nah, tapi what if kalau misalnya udah kelewatan nih, tetap aja karena biaya yang kita tawarkan itu terjangkau ya kepada masyarakat Bali, dengan fleksibilitas yang kita sediakan itu tentu juga sebagai salah satu bentuk program mewujudkan ya 1 kakak 1 sarjana. Wih, ternyata emang banyak banget Vinars beasiswa yang disediakan oleh UT sendiri, dan juga tadi prodinya juga udah banyak banget, dan juga biaya kuliahnya juga terjangkau banget. Maka dari itu kamu jangan ragu lagi untuk mendaftar ke universitas terbuka. Ini Gratis Radio Station dan masih bersama Agila Wabil Vinars, dan masih bersama Kak Anggaya juga, terus ada Kak Indah dari Universitas Terbuka. Tadi udah ngebahas mengenai tentang program studi yang ada di Universitas Terbuka. Di sana sudah banyak banget program studinya, terus juga mengenai tentang biaya, terus tadi juga udah ngebahas mengenai tentang beasiswa juga, terus sistem pembelajarannya juga, udah lengkap banget. Dan mungkin kamu bertanya-tanya, Kak, gimana sih cara daftar di Universitas Terbuka? Nah, sekarang langsung aja kita tanya langsung Vinars ke Kak Indah dan juga Kak Anggaya. Kak, gimana sih cara daftar ke UT itu Kak? Oke Kak Agil. Nah, bagi Vinars yang mau mendaftar, baik itu di skema non RPL atau alih kredit, atau juga bisa dengan jalur umum melalui ijazah SMA, SMK atau paket C. Nah, yang tadi mungkin yang ditanya-tanya itu terkait alih kredit. Jadi kalau alih kredit itu biasanya mahasiswanya ini sudah pernah kuliah, sudah pernah lulus atau belum menyelesaikan studinya di perguruan tinggi sebelumnya. Tapi syaratnya tidak boleh di DO waktu di perguruan tinggi sebelumnya. Masih bisa nih daftar di UT. Nah, nanti mereka akan mengajukan beberapa mata kuliah yang pernah ditempuh sebelumnya, dan itu nanti akan dicek kembali gitu ya melalui pusat. Kemudian setelah verifikasi dan lain-lain, baru bisa dinyatakan bahwa si yang bersangkutan itu bisa menjadi mahasiswa UT dengan bebas berapa mata kuliah, berapa SKS seperti itu.
Dan itu syaratnya mereka juga harus terdaftar di PD Dikti nih kampusnya, karena banyak banget ada beberapa ya pernah lah yang tidak terdaftar di PD Dikti sehingga mereka tidak bisa mendaftar di UT Denpasar seperti itu. Oke, itu tadi yang Terkait alih kredit. alih kredit atau Iya, RPL tadi itu ya. Betul, betul. Untuk yang reguler berarti itu gimana Kak? Nah, kalau untuk pendaftaran itu memang kita ada 2 jalur ya, yang sudah pernah kuliah, baik sudah lulus maupun pindahan. Nah, pindahan itu kan bisa jadi berhenti atau gap year juga gitu, karena suatu kondisi yang tidak bisa dijelaskan itu bisa jalur alih kredit. Namun mohon maaf banget itu udah ditutup. Tapi jangan khawatir, nanti di September kita buka lagi kok jalur RPL atau alih kredit. Kemudian yang kedua tuh non RPL atau jalur umum. Itu bagi yang lulusan SMA, SMK sederajat atau madrasah kita sebutnya ya, sederajat itu atau paket C bisa mendaftar. Syaratnya, nah gampang banget, yang jalur umum masih kita buka nih sampai 13 Agustus. Jadi bagi Viners yang pada setelah mendengar perbincangan ini tertarik untuk daftar kuliah atau baru tahu nih pendaftaran udah dibuka dan berakhir 13 Agustus, yuk gas segera daftar. Nah, syaratnya apa aja? Gampang banget. 1, ijazah yang difotokopi dan legalisir cap basah. Dari sekolahnya, betul. Kemudian yang kedua, KTP asli. Boleh KTP Bali, kalau misalnya KTP luar Bali juga boleh. Kemudian yang berikutnya itu soft copy pas foto. Karena kita nanti akan gunakan sebagai foto profil di akun mahasiswanya. Terus materai 10.000. Sama nanti ada formulir yang diisi yang langsung bisa diunduh dari web pendaftaran. Dan gimana tuh Kak? Di admisi.desia.ut.ac.id. Padahal mau disampaikan di akhir ya biasa. Tapi nggak apa-apa. Terus juga tentu kita ada biaya pendaftaran. Nanti ini yang membedakan antara jalur umum dan juga jalur alih kredit. Kalau yang umum kita pendaftarannya cukup 100.000 aja tanpa seleksi, Viners. Jadi jangan khawatir, aduh diterima nggak ya di UT? Udah pasti diterima. Yang penting berkasnya sesuai. Ya, lengkap. Gitu. Terus yang kedua yang alih kredit itu biaya pendaftarannya ada additional charge-nya lagi 300.000 untuk biaya RPL-nya itu. Tapi biaya pendaftaran tetap 100.000 kok. Totalnya 400.000 deh yang alih kredit. Tapi yang jalur umum cukup 100.000 aja. Keduanya itu kita tidak ada seleksi masuk ya, yang tadi dijelaskan oleh Kang Gia tuh hanya seleksi mata kuliahnya saja. Maksudnya kemarin udah pernah kuliah nih, sekarang mau lanjut kuliah di UT. Mungkin kemarin diploma, sekarang ambil sarjana. Apa nempuh lagi 4 tahun lagi gitu. Waduh lama banget. Nah, melalui program RPL ini masa studinya bisa dipersingkat gitu. Jadi no worries, be happy ya. Tenang aja gitu. Nanti melalui proses seleksi akan dipertimbangkan berapa semester lagi sih nanti kuliah di UT gitu. Dan kalau misalkan daftar offline apakah bisa? Bisa ya Kak Anggia ya. Langsung aja datang ke kantor UT Denpasar, Jalan Raya Sesetan nomor 121. Nah untuk terakhir mungkin dari Kak Indah sama Kak Anggiana mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin? Oh ya, jangan lupa ya untuk cek media sosial kami di IG kami itu ada UT_ Denpasar. Betul. Atau mungkin jika memang ingin berkonsultasi lebih banyak ya, kami dengan sangat terbuka ya untuk menjamu Viners yang mau berkunjung ke kantor kami sesuai dengan alamat yang disampaikan oleh Kak Anggia tadi. Kita buka dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai dengan 4:30. Boleh kalau mau daftar langsung, yang penting bawa berkas yang lengkap deh. Kita akan pandu sampai dengan tuntas tas. Nah, gitu. Itu ya dia. Atau website kami mungkin atau boleh, pengen tahu program studi yang kita tawarkan apa aja, karena kan nggak mungkin nih kita sampaikan nanti keburu jam pulang lagi nih. Kasihan nanti ya. Boleh kunjungi website kami ada di denpasar.ut.ac.id atau juga boleh kalau misalnya mau telepon nih gitu. Kalau nggak sempet nih datang ke kantor kami boleh di 0361 210 8064. Kalau WA boleh juga di 089747500077. Oke, terima kasih. Oh, ada lagi Kak? Iya, lupa nih. Terkait dengan validasi ya, yang alih kredit nih, aku ada tambahan. Nah, misalnya nih bagi mereka yang sudah mengajukan, tapi kemarin pas tanggal 22 Agustus apa Juli ya? Juli udah penutupan. Jadi nggak usah khawatir, akunnya mereka tuh masih bisa digunakan ketika pendaftaran di September nanti. Karena kita setahun bayar lagi. Betul. Karena kita setahun 2 kali pendaftaran, Kak. Untuk yang jenjang sarjana dan magister itu kita ada 2 periode setiap tahunnya, tentu dengan
dengan masa kuliah yang berbeda-beda ya, mulai kuliah yang berbeda-beda. Tapi untuk yang S3 kita hanya 1 kali. Salah satu ketua Bapeda Provinsi Bali ya, Bapak Ika kuliah di UT. Banyak sih sebenarnya tokoh-tokoh yang kuliah di UT ya. Gitu. Jadi jangan khawatir, kita resmi, kita negeri, kita terakreditasi gitu. Jadi ijazah bisa dipakai. Gitu. Oke, nah itu dia. Udah lengkap berarti semuanya Kak ya? Astukara sudah ya. Oke, nah itu dia Vinar sebelumnya Agil bersama teman-teman UT atau Universitas Terbuka atau UT Denpasar. Tadi ada Kak Indah dan juga Kak Anggia. Jadi buat kamu sekali lagi jangan lupa untuk informasi semuanya kamu bisa langsung aja ke website resminya UT atau bisa kamu langsung ke Instagramnya di @ut_denpasar. Sekali lagi itu dia Vinar sebelumnya Agil bersama Universitas Terbuka.